Oke Sobat Grid Motor, nah sekarang nih kita punya kesempatan nih mencoba motor terbaru. Motor terbaru ya, Bro Eka? Ya, Bro Arif. bro saya. Hah? Bro Arif dong. Bro Arif ya? Kalau Oke. saya kan membantu Bapak. Jadi Suka lempar tanggung jawab. lepas tanggung jawab ya berarti ya. Nah, jadi kita kebetulan ngetes motor namanya motor SWM. SWM. Ngomongnya SWM kerennya. English. Ini English. English. Oh, SWM. Yes, Oke, yes. itu motor keluaran dari Itali. Itali. Oke, lah kita kemarin tuh sempat nyoba, Bor. Masuk ke dalam track, nyobain motor jenisnya adventure apa trail? Masuknya sebetulnya jadi adventure. Jadi Adventure, ini oke. varian dari SWM Motorcycles. Jadi ini tipenya yang RS 250. Oke, jadi tip ini adventure ya? Adventure. Jadi kemarin tuh kita jalan adventure ya? Adventure. Berarti bele banget nih, gue nggak tahu kalau kemarin kita adventure ya. Nah, Kalau ya. bahasa sekarang namanya Trabas. Oh, Trabas. Trabasan, adventurean, Trabas. Jadi yang lagi ngetren sekarang tuh yang kayak gitu. Yang gas tipis-tipis di jalur kotor ya? Betul. Oke. Bahasa lainnya juga enduro, Bang. Nah, bahasa lainnya enduro. Bahasa lainnya enduro. Enduro juga, Enduro oke. juga. Jadi kesempatan saya untuk menjajal di Grid Motor dikasih kesempatan motor yang harganya sekitar On the road 145 juta. 145 juta. Nyoba di track Trabasan. Nah, kebetulan sih mohon maaf nih, brother. Saya sih sebetulnya pengen nyoba, cuman saya nggak punya skill. Nah, makanya kita import test rider dari Autorace. Nah, yaitu Bro Eka. Hey guys, Nah, Bro Eka yang ngetes, saya hanya memantau aja. saya Karena- bantuin Pak GT aja ini. Jadi saya takut salah, takut jatuh, takut apa. Emang saya- kenapa Bang Jiti nggak jadi test ridernya? Saya ngering lah tracknya, aduh. Padahal nih Bang, ini berdasarkan hasil pengetesan ya, berdasarkan hasil pengetesan. SWM ini bisa masuk dalam kategori motor enduro atau motor adventure yang bisa dibilang ramah lah buat ya terutama untuk gue ya yang punya tinggi 178 ya dengan bobot sekitar 62 ya, berat badan 62. Nah, menurut gue makanya kenapa gue bilang tadi ramah, karena gini ya, saya kan ngikutin Bang GT kan ya, ada agak sedikit mengawal juga jadi banyak stop and go-nya juga kan ya, banyak stop and go dan Cuaca cuaca juga ketika itu kita ya baru main sih masih Kering. Tengah Pas jalan. masuk jalur tengah jalan itu udah hujan, Hajar kita hujan gede. dihajar hujan gede, dan itu banyak stop and go. Ya. Dengan stop and go ini ya menurut ya ini feeling ya, bukan cuma sekedar feeling sebenarnya, tapi dengan apa yang gue rasain ini motor mudah dihandling dengan kondisi ya ketika itu parah banget tuh jalanan, kubangan. Udah kayak kuah sate Padang ya. Nah, udah itu kayak dah. udah kayak Becek. sate Padang. Apalagi pakai kerupuk di atasnya. Iya. Itu becek banget tuh, Bang. Nah, ini ya tadi gue bilang, ini motor ramah. Karena kenapa? Yang pertama, ketika gue sempet jatuh. Ini gue akuin gue sempet jatuh karena Jatuh, Bor? Jatuh, Bor. Pantesan lu kemarin diklaim. Karena lu sih, Bor. Karena lu. Gak ada. Ngerem tiba-tiba, lagi enak-enak ngegas, tiba-tiba dia ngerem kan. Ya Pas tanjakan lagi kan. Pas tanjakan. Oh, ada tuh, dokumentasinya ada tuh. Kehilangan traksi, Iya, akhirnya ada, kan. ada. Kehilangan traksi, ya udah akhirnya ya kita coba bangunin dan ternyata nggak butuh apa ya? Effort ya? Effort lebih lah, Bor. Effort lebih. Nggak butuh Di effort saat lebih. kondisi lagi capek juga, udah setengah main, karena Nah. kondisi cuaca yang juga lumayan ekstrim Ya, kemarin. ya. Nah itu kita nggak terlalu butuh effort lebih, makanya gue bilang nih ramah gitu loh, Bang. Terus selain itu, ini yang gue sebenarnya ada penasaran Ya. yang gue pengen tanyain dengan Mas Arif nih. Mas Bor Arif nih, soal mesin nih, Bor. Ya. Ini 250 kan? 250. 250 kan? Dan jenisnya bisa dibilang hampir mirip dengan special engine nih. Ya. Untuk masalah mesin. Tapi ini power. Buat main di enduro, buat main di adventure, ini kenapa bisa lebih enak ya? Maksud gue, ya powernya nggak terlalu galak, tapi nggak terlalu ya nggak Tapi tetap terlalu ngisi, rendah, kenapa bisa gitu. tetap ngisi, Nah. kena handicap segala macam ya. Nah, apalagi ngomongin soal traksi nih, Bor. Ya. Itu ngisi terus nih. Ya. Ini power mesin bisa
mirip sama apa sih gitu nggak? Kalau gini. Secara mesin ya, Iya. kalau kita bicara secara mesin, ini mirip dengan apa nggak? Sama-sama motor special engine Italy gitu. Jadi kalau SWM motorcycle ini sebetulnya adalah mereka itu satu pabrikan dengan Husky di Italinya. Jadi Husky pertama ya, Husky seri yang pertama yang Red Hat. Nah, Anniversary, Red Hat tuh. ya. Pantesan gue, ya gue Tuh. sih agak sedikit flashback tuh. Iya, Bang. iya, iya. Ini kok kayak gue ngendarain motor apa ya? Kok Iya. mirip-mirip sama ini handlingnya gitu. Itu yang gue rasain Bang Jiti. Oh, saya juga waktu itu nggak nyoba ya. Saya yang nyoba, Bro Eka yang nyoba. Jadi tetap aja. Jadi sempat emang ngetes emang soalnya. Jadi turunan Red Hat ya? turunan dari Red Hat Husky. Oh, oke. Emang mereka satu pabrik yang dari Husky masih di Itali. Ya. Jadi mereka bikin satu brand baru namanya SWM. Ya. Kebetulan masuk ke Indonesia ETPM. Kebetulan juga Cikini 70 atau SWM Madani, SWM Motorcycle Indonesia menuju PT Madani untuk jadi main dealers juga. Oke. Jadi sebetulnya kenapa Bro Eka ngerasain hal yang seperti itu, awalnya juga saya agak sedikit pesimis karena sebetulnya pasar yang terbuka untuk motor bergenre seperti ini sebetulnya kan kita lihat ada ya ada, Ya, tapi tapi mungkin niche segmented, ya. niche market banget. Tapi ternyata ketika SWM ini menjual satu paket atau packaging motor yang emang bener-bener menurut saya ya, Ya. tangguh, Ya. mudah dihandle karena apa? Karena mapping dia itu kemarin udah kita datengin dari orang Italinya datang ke Indonesia untuk perakitan segala macam. Jadi perakitan sudah di Indonesia ya. Oh, jadi ini nanti perakitan udah Perakitan Indonesia? sudah di Indonesia, udah Berarti CKD dong. Iya, udah ATPM. CKD berarti ya? bener CKD, ya? iya. Kayak harganya mungkin tadi yang disebutin Bang, Iya. bisa sampai segitu. Kalau CBU On the mungkin road. lebih mahal ya. Iya, Dan jadi ya, udah on the road. Kelebihannya on the road. On the road, jadi legal road, jadi road legal lah, Iya. maksudnya road legal. Jadi dari sisi mappingnya dibuat seramah mungkin dengan culture Asia, dengan rider-rider Asia. Jadi tenaga besar Ya. ngisi. Ini yang saya dapat ya ketika udah test ride beberapa kali lah. Ya. Jadi tenaganya tetap ngisi, terus tapi awalan setakannya tuh nggak galak. Jadi ketika akselerasi sama deselerasi, Ya. motornya tidak mengintimidasi ridernya. Ya. Gitu loh. Apalagi ketika turunan nih, Bor. Betul. Ya, kita kan bicara soal deselerasi juga Ya, nih. ya. Deselerasi ini juga dipakai buat turunan nih. Turunan, track engine hujan, brake, ya kan? hujan, basah. Licin. Nah, ini deselerasi ini pengaruh banget sama si ya istilahnya grafik RPM-nya mesin nih, Bang. Ya. Ketika grafik RPM mesin ini dibuat lebih ganas, ya pasti motor nyedet-nyedet. Nah, Betul. ini nggak gue rasain kayak gitu tuh, Bang. Ya, jadi karena itu tadi, karena akhirnya jadi kita yang ngebawa motor tuh kayak terasa tidak terbebani sama motornya, jadi tidak terintimidasi. Jadi effort kita bawa motor sebisa mungkin untuk fun di jalur, ya kalau capek segala macam pasti capek lah. Ya. Tapi tidak terintimidasi sama motornya. Itu sih yang menurut gua feel dan jadi package yang lengkap untuk di SWM ini sih kalau menurut saya. Nah, tapi- kalau gitu, Nah. Bro Eka, ini mau tanya juga nih. Ya. Ini kan motor kelasnya 250 ya? Iya. Nah, kalau dari riding position, Ya. nah, itu dengan kelas-kelas yang lain gimana? Kalau untuk bicara riding position nih, Bang, makanya tadi gue sebut sama Bor Arif nih, ini sama kayak gue ya bilang special engine nih. Ketika gue berkendara dengan special engine, posisi handling, posisi duduk, itu dibikin kita seolah-olah ya memang siap untuk race. Posisinya seperti itu, Bang, untuk ergonomi. Tapi ketika dipakai untuk adventure, itu memang kita ya pintar-pintar menyesuaikan kan, sesuai dengan ergonomi ya Kita tubuh sendiri, kita sendiri gitu. para bikersnya. Ya, jadi yang tadi gue bilang sama lu juga, Bang, ramah untuk di badan gue dengan tinggi 178 dan bobot gue yang 60. Dan desain seatnya sih, desain seatnya Ramping. sedikit ya ramping tapi empuknya nggak Ya. kayak SE gitu. Ya, Jadi middle lah. Ya. Jadi Ya, lebih kalau buat middle touring untuk adventurean kayak escape kayak no one nose, jalur no one nose atau segala macam yang adventurean tuh yang cross country ini masih jadi enak banget, masih ramah banget buat ridersnya. Busanya, Bang, jadi dibikin lebih empuk. Busanya Terus- impor ya? Ya, tapi di bagian paha ini agak dibuat sedikit lebih ramping. Iya. Jadi ngempetnya enak ya? Iya, ngempet. Buat ngempit. Oh, ngempit. Kalau ngempet tuh yang pakai lilin terus ditungguin di baskom tuh. Itu ngempet. Iya, itu. Lupa gua kalau yang itu. Itu ngempet. Nah, terus kalau misalnya dibandingin sama kompetitor lain ya seperti CRF Rally kan Bro Eka pernah coba ya. Terus sama KLX ya, KLX 2,5 itu Ya, Apa ya? sebenarnya kalau menurut gue nih, Bang,
ini bukan kelasnya head to head-nya bukan ke Dan mereka ya? KLX ya, bukan ke KLX CRF Rally. ataupun CRF Rally mungkin secara ergonomi masih bisa head to head. Tapi kalau untuk ya levelnya dia itu lebih ke ya mungkin KTM ya, Sabek mungkin Sabek, ya. Husky. Husky. Itu lebih ke situ sih untuk head to headnya. Tapi karena kalau kita bicara harga ini sebenarnya Jauh. range-nya jauh. Ya KLX 230 mungkin dimain di sekitar 50-an ya Bang. Ya. 50-an. Nah, sedangkan untuk yang CRF Rally kalau nggak salah sekarang udah 82, 82-an. ya 82 83. Nah, sementara ini kan 140 Bang. Iya, iya, iya. Nah, levelnya dia juga kan head to head-nya lebih kepada yang tadi ya, Ferrari. Dan menjadi menariknya lagi, ya harganya yang tadi kita bilang bahwa ini 140 juta, On the tapi udah on the road Ya. gitu kan. Sementara kan yang lain belum tentu Bang. Sebetulnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman penikmat motor di jalur yang lain ya. Karena itu tadi ketika kita memutuskan untuk jadi main dealers, Ya. keputusan itu juga melalui pertimbangan kita harus bisa menyediakan after sales. Jadi after sales ini yang sangat kita perhatikan. Ya. Dan arti kata orang nggak udah beli motor nggak kesusahan nyari spare partnya, after salesnya, servisnya segala macam. Nah itu orang nggak susah untuk nyari kayak gitu ya. Makanya ketika kita memutuskan untuk jadi main dealernya, ya udah kita siapkan itu secara profesional. Ya. Emang kita iniin, kita bikinin tempat mainnya, kita siapin arena mainnya, kita siapin after sales partnya, after sales servisnya. Jadi kita siapin semua. Oke. Jadi keunggulannya sih di situ kalau menurut saya. Ya. Tapi ya tadi Bang, ini kita udah bicara tentang ya power apa-apa terus menjadi kelebihannya dia lah ya. Tapi gua pengen ngungkap di sini kekurangannya. Tahu nggak Bang kekurangannya? Kekurangannya Nggak ada Standar nih, ini standar nih. Standar ya. Nih standar nih. Standarnya tinggi. Bagi gue ini terlalu tinggi. Tuh. Jadi ketika kita misalnya jalur capek. di jalur capek, terus udah gitu ketemu jalur yang Miring-miring lah. Miring ya, posisinya miring. Ini kita butuh usaha keras juga nih. Iya, buat buat pakai. standar. Standar ini dia. Ya, jadi masukan. Nah, tapi selebihnya ya bisa gue bilang yang tadi ini motor ramah untuk dipakai main dengan harga yang ya affordable lah. Kenapa juga gue tertarik untuk ngajak Bro GT, Bro Eka, karena kebetulan udah reuni juga, udah lama juga nggak main di jalur kebetulan, dan kita juga tahu kapasitas mereka berdua untuk nge-review sebuah motor gitu loh. Jadi, orang yang tepat untuk gue ajak nge-review nih motor karena ini barang baru, bener-bener baru yang emang masuk ke Indonesia gitu loh. Jadi dengan excitednya mereka, jadi bahan juga buat gue untuk memikirkan emang ternyata mereka coba untuk pas untuk nge-reviewnya, dan ini emang bener-bener ya nge-review yang beneran nge-review gitu loh. Jadi nggak ada ini apa-apa gitu. Yang kayak Begitu gitu lah. Kan saya jadi iya. Nggak beneran, kan Gue main nggak ngetes lo, gue nggak ngetes lo. Iya, lo nggak ngetes, tapi kan kita main di jalur udah lama banget, Iya, itu sekitar 2-3 tahun yang lalu mungkin. Jadi ini kan kayak kita ya kayak reunian, tapi dengan Ya sembari iya, sembari nge-review segala macam dengan agenda yang kemarin kita jadwalkan, jadinya fun kan, fun test ride kan gitu. Jadi. Nah, Bang Jiti, ini tadi saya sempat ngobrol juga sama Mas Arif ini bahwa sebenarnya ini kan 250 cc, ya kan? Tapi ternyata ada paket untuk upgrade mesin Bang, tanpa istilahnya bermain lebih banyak Bongkar. Plug and play lah. Nah, ya istilahnya ada part yang bisa plug and play untuk nambah kapasitas mesin. Ya. Jadi berapa bro Arif? Jadi 500 cc maksimal. Dari 2,5 jadi 500. Ada itu, pakai Ada. Tuh, Bang Itu Jiti. stroke apa bore up? Bore up dan stroke up semua. Oh jadi paket engine-nya Paket satu, engine-nya semua, paket engine iya. sama Udah satu paket komplit. satu paket komplit. Iya, Gitu. satu Jadi paket komplit. bloknya ganti berarti ya? Ya, Dan itu memang genuine dari si SWM. bukan istilahnya bukan aftermarket Bang. bukan aftermarket. Bukan brand tertentu, bukan, tapi memang dari SWM-nya ini. Oh, Jadi berarti kalau Bang Jiti udah expert nih kan, udah Kurang pakai nih setengah, sekarang nih, kurang gasnya kurang nih kan. Butuh yang lebih galak lagi, lebih Kurang. kuat ya. lagi tenaga. Bisa tuh Bang. X-Max 250 itu sama mereka kan di-upgrade ya. Ya. Artinya Oh, ya. di-upgrade untuk Ada. buat naik kan. Ya. CC. Naikin CC kan. Ya. Biar jadi Kalau- kayak T-Max gitu ya. Jadi dia naik Menyerupai lah, biar Dia enak ganti. tarikannya lah. Tapi kan dia kan belinya kan paketnya kan engine X-Max 300. Ya. Ya. Lalu ID implant ke situ. Ya. Berarti ini sama. Sama. Ya, bukan sama sih maksudnya. Maksudnya modelnya sama gitu. Dia Iya, implant modelnya- dari SWM yang 500. Ya. Itu dimasukin situ. Jadi nggak Ya. ada rubah-rubah, Tidak ada rubah apa-apa. Wih, Langsung mantap. plug and play.
Gitu. Itu asalnya dari mana sih, Bor? Yang istilahnya yang untuk paket upgrade-annya itu dari motor apa sih? Di SYM-nya sendiri? Ada RS 500 ya. Oh, ada. Jadi SWM ini sebetulnya ada untuk saat ini keluar 2 tipe varian. Oke. RS dan SM. SM itu Supermoto. Oh. Jadi bannya udah Supermoto, kaki-kakinya udah Supermoto. Nah, saat ini yang kita masukin pertama itu yang RS, yang RS. untuk adventure sama enduro. Oke. Karena yang SM-nya lagi memproses juga untuk masuk ke Indonesianya. Oke. Jadi basicnya emang dari motor itu dibikin 2 varian motor yang itu, dari basic engine yang sama ya, Ya. dibikin 2 itu. Jadi ada tipe yang 250 sama yang 500. Oke, berarti ya tadi nih, kalau kita mau upgrade lagi mesinnya, Betul. berarti nyomot dari si Supermoto. Dari RS yang 500. Iya, RS. Oh, Jadi yang bukan RS yang dari 500, Supermoto bukan, ya? dari yang SR 500. Itu tetap Genre yang sama, tetap genre yang sama, iya. tapi memang ya istilahnya khusus sendiri lah. Betul. SM Supermoto ya. Betul. Berarti pindahin doang ya? Ya. Bukan engine swap ya? Bukan engine swap. Kalau engine Kalau swap, ntar beda masih motor ada ya? ditinggal lah. iya, ubah motor, Udah apa motor ubah ya? mesin Iya, semua. mesin. Cuma atasnya doang ya? Iya. Atasnya doang yang dipindahin ya? Waduh, gitu sahabat Irit Motor. Jadi produk yang dari Italia ini memang setelah dites sama tester yang handal ini, Bro Eka, wah itu ternyata motornya tadi dijabarkan adalah powernya oke ya. Udah cukup, Bor. Sama satu lagi sih Om Jiti sama Boreka, sebetulnya untuk fitur motor ada lampu, ada sen atau road legal, bobot 111 kilo menurut saya sih ringan. Ya, kalau untuk bobot sih Ya, 111 kilo. Kalau kita bicara without motor full ya, bebek, without fuel ya, jadi kalau- 111 ya, kilo. Kalau kita bicara motor bebek 98 lah sekarang, ya kan, sekitar 96 gitu kan. Tapi kok saya ngerasain kayak berat aja nih motor, kenapa ya? Karena abang ngeliatnya udah di motor kayak tinggi. Iya. Kayaknya Mungkin ya. itu juga, Mungkin mungkin itu juga. secara Mindset ya? mindsetnya seperti itu. Ini motor kayaknya tinggi gitu. Jadi beratnya pasti Sebetulnya ya itu tadi kerasanya ketika kita ambruk di jalur atau lagi main ambruk, untuk effort ngediriinnya itu nggak begitu berat. Iya. pantesan Gitu. saya kemarin jatuh ngangkatnya enteng banget ya. Oh, Abang emang beda, jatuh? jatuhnya pakai motor yang beda, Bang. Oh, ya ya, motornya Iya. beda ya. Beda. Kalau motornya sama, ya mungkin ya ya gitulah. Gitu. Nah, oke sobat Irit Motor. Jadi udah ketahuan kan apa yang jadi keunggulan dari SWM motor dari Italia ini ya, yang akan dijual di Indonesia ya. Di Indonesia. Kapan tuh? Pengiriman sudah mulai dilaksanakan kemarin di awal bulan di pertengahan Oktober. Jadi estimasi untuk nyampe sini unitnya itu sekitar akhir Desember atau awal Januari. Oh, jadi Akhir tahun depan Desember, lah. Tahun depan awal udah bisa Januari. Ya. udah bisa dibeli ya. Sudah, Indian juga udah mulai dibuka. Kalau Oh, emang ada yang sekarang. udah tertarik, boleh hubungi saya atau marketingnya nanti di Di bawah ini juga? 70. Ya, di bawah ini Di bawah juga. ini juga. Oh iya juga. Tapi ya itu tadi, ya selain kita ngomongin soal kelebihan, ada kekurangannya kan tadi. Iya, standar. Ya itu standar. Standar. Tinggi banget ya. Ya. Tapi yang perlu diperhatiin satu lagi sih, kalau mau beli motor, gue sih pengennya kita test ride dulu. Jadi kalau lu pengen beli motor tertarik, lu gua ajak test ride ke jalur. Jadi Nah. lu ngerasain performa mesinnya. Itu bisa dilakuin. Bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang memang ingin coba atau beli Iya. motor, itu silakan ya. Iya, silakan. Tapi ada ininya nggak? Setelah test ride harus Nggak ada, beli nih. nggak ada, gitu. nggak ada. Ada Maksudnya ya kalau keseriusan kan berarti udah bonding ya Ya. kalau menurut gue. Ya. Tapi menurut gue kalau emang lu tertarik dan emang itu kan kelihatan kita Oke. dari ininya segala macam Ya, ya. ya. Tapi kalau gue menyediakan fasilitas ketika lu emang tertarik untuk test ride, lu bisa kontak gue, kita janjian, kita main di jalur. Wah, mantap sobat Irit Motor. Tapi- Jadi bukan cuman kaleng-kaleng nih. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Jadi bukan apa bang? langsung. Toples-toples. Toples-toples Toples. deh. Sama satu lagi Bor, gue lupa nyampein. Jadi untuk motor ini fitur secanggih Die, perawatannya nggak kayak motor SE yang by hour. Jadi tetap perawatannya tetap motor biasa, servis biasa. Itu dia. Ini gue bicara SE lagi jadi apa ya? Flashback. Flashback. Ini motor ketika kita masuk jalur bang, kita masuk jalur itu apa ya? Gue nggak was-was untuk overheat. Ya, Itu gue nggak was-was untuk overheat. Padahal gue sempet nanya nih kapan nih overheat, nih kapan nih overheat, nih kapan overheat. udah gitu ketemu jalur yang becek banget lagi kan, Becek lumpur banget. banget, lumpur parah, Lumpur parah dan sempet ya kubangan-kubangan stuck. stuck di kubangan gitu kan kita. Nah itu gue udah
nih overheat nih, overheat. Ternyata nggak overheat. Padahal gue udah nungguin overheat tuh kalau, overheat tuh kalau gitu kan. Ya. Biar istirahat dulu sebentar gue juga gitu kan. Karena lama nggak main, jadi agak kaget. Tapi emang bener, itu gue nggak ngerasain, bukan nggak ngerasain, tapi memang nggak ngedapetin overheat. Gitu. Padahal sempat berpikir nih mesin gampang overheat apa enggak gitu kan. Ternyata enggak. Oke Sobat Irit Motor, jadi itulah ulasan dari Bro Eka sebagai tester handal. Nah, Handal, ini handal. handal. Handal jepit. Ya, untuk motor SWM-nya Ya. nih. Terima kasih Bro Arif atas pinjaman Sama-sama, Bang Jiti. motornya, kesempatannya untuk Sama-sama, Bro Eka. mencoba Thank you menjajal. atas Tapi waktunya, saya kesempatannya. mohon maaf ya, bukan saya yang ngetes, kita import Oh dari iya. testernya Iya. dari grade Besok dari. harus Bang Jiti yang ngetes. Oke, nanti kita coba kita atur Kalau lagi track waktu. kering, Ya. kalau track kering. Kita atur waktu lagi Iya, ya. siap. Oke, sobat. Kayaknya Bang Jiti harus ngetes jangan yang ini deh. Yang gope. Ya ini kan udah coba kan. Ini udah kita review. Buat apa di review sama Bang Jiti Oh, lagi? iya. Enggak, Bang Jiti harus nyoba yang itu tuh. Oh, yang itu tuh ya. Iya. Yang itu. Ya, nanti. Warna biru. Ya. Tulisannya YZ 450. Gitu. Nanti kita tes ini, kita coba lagi, Ya? jajal lagi Ya. ya. Oke. Siap. Oke, Oke. Sobat Irit Motor. Nah, ini untuk saat ini terima kasih sudah menyaksikan dan mendapatkan ilmu baru hasil dari motor yang juga baru. Nah, tapi jangan lupa Sobat Irit Motor, subscribe, hidupkan lonceng dan kasih komen. Komen. Supaya kita lebih interaktif. Ya. Ya, begitu Sobat Irit Motor. Terima kasih sekali kembali Siap. buat kita Siap. bertiga semuanya. Thank you Bang Jiti buat kesempatannya, udah diajak. Bang Thank you, Arif Bang Eka. juga. Nah, udah kita diajak. tunggu video-video berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.